Usai dilantik oleh PJ Gubernur Aceh pada Juli 2022 lalu, ada sejumlah pekerjaan rumah yang dititipkan kepada PJ Wali Kota Luk Semawe, Dr. Andes Dr. Imran, agar berbagai permasalahan di Kota Luk Semawe dapat terselesaikan dengan baik. Sejumlah permasalahan, angka inflasi, kemiskinan, banjir, hingga tata kelola kota yang masih semraut menjadi hal yang harus terus diselesaikan oleh PJ Wali Kota Luk Semawe sebelum berakhirnya masa jabatan pada 2024 nanti. Revolusi tata kelola Kota Luk Semawe, tema itu yang akan kita angkat pada episode Aceh Bicara kali ini. Dan tentu saja ini membutuhkan sinergitas yang harus terus dilakukan oleh pemerintah Kota Luk Semawe sekarang untuk memperbaiki segala hal yang perlu diperbaiki. Dan telah hadir bersama saya pada hari ini. Yang pertama ada penjabat Wali Kota Luk Semawe, Bapak Dr. Andes Imran MSI MA. Assalamualaikum Pak Imran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Narasumber selanjutnya ada Bapak Dr. Damanhur yang merupakan pengamat ekonomi Universitas Malikus Saleh Aceh Utara. Dan juga ini juga merupakan putra asli dari Kota Luk Semawe. Assalamualaikum Pak Damanhur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan saudara tentu akan ada banyak hal yang kita bahas pada episode Aceh Bicara kali ini. Dan sebelum itu kita akan langsung ke Pak Imran terlebih dahulu. Pak Imran, setelah kita mungkin bicara sebelum dilantik ya. Bapak ini merupakan salah satu dari sejumlah calon yang dicalonkan oleh pihak DPRK untuk menahkodai Kota Luk Semawe. Mungkin apa yang terbesit di benak Bapak waktu itu? Baik, kepada semua masyarakat Aceh saya ucapkan salam hormat semuanya. Ya, pada pagi hari ini saya apresiasi kepada TVRI dulu yang telah mewawancarai saya. Saya menjadi penjabat wali kota Luk Semawe sesungguhnya belum pernah saya bayangkan, belum pernah saya cita-citakan, dan saya seringkali katakan belum pernah juga saya mengurus untuk jadi PJ wali kota Luk Semawe. Dan mungkin juga ini masyarakat tahu bahwa terkait dengan usulan itu sudah banyak beredar, tapi kalau saya lihat itu usulan dari Pemko atau dari DPRK Luk Semawe justru tidak muncul nama saya pada waktu itu. Makanya saya tidak pernah membayangkan itu menjadi PJ Wali Kota Luk Semawe. Apalagi saya sehari-hari memang sudah cukup settle di Kementerian Dalam Negeri, di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum. Saya menjabat sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum yang memang sehari-hari sangat berkaitan dengan kondisi politik dalam negeri, politik nasional yang ada di Indonesia. Jadi karena saya ini ditunjuk sebagai penjabat, ya, bukan pejabat politik, saya adalah birokrat. Ya, selama 30 tahun saya berkarir, itu mulai saya berkarir itu di Sumatera Utara, ditempatkan di Sumatera Utara, kemudian baru di Jakarta. 30 tahun saya baru kembali lagi ke Luk Semawe. Sesungguhnya yang ingin saya katakan di sini, dengan ditunjuk dan ditetapkannya saya sebagai penjabat wali kota Luk Semawe, saya tidak punya kepentingan politik di sini. Ya, dan saya pikir juga saya tidak punya kepentingan pribadi juga di sini, begitu. Jadi oleh karena itu apa yang menjadi tugas dan kewenangan saya itu selama menjabat sebagai wali kota Luk Semawe, tentunya saya akan laksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi sebelumnya Pak Imran, ketika nama Bapak kemudian muncul ini menjadi untuk menjadi pejabat wali kota Luk Semawe, apa yang permasalahan apa yang ada di pikiran Bapak tentang Luk Semawe ini, sehingga ini menjadi bahan Bapak untuk membawa Luk Semawe ini menjadi lebih baik gitu? Iya, ketika pertama saya ini mendapat berita bahwa saya akan ditetapkan dan dilantik itu menjadi penjabat wali kota Luk Semawe, hal yang saya lakukan tentu searching dulu. Searching dari berbagai macam informasi, apakah dari ini
rekan-rekan saya yang ada di Provinsi Aceh, kemudian yang ada di Lok Sumawe, termasuk itu searching di media sosial tentunya. Ini terkait dengan bagaimana itu Lok Sumawe. Yang saya lihat itu selama beberapa tahun terakhir, ini memang Lok Sumawe ini kerap itu bermasalah itu dari sisi kebersihan kota, khususnya itu dalam pengolahan sampah. Kemudian yang kedua itu banjir itu tadi ya, yang saya katakan itu banjir itu setiap kali hujan lebat itu pasti di jalan perniagaan dulu atau jalan perdagangan dengan Sukaramai dan itu Palapa itu di ujung itu pasti itu akan terendam air. Dan di beberapa tempat yang saya dapat informasi juga pada waktu itu diantaranya di Tumpuk Tengah, Tumpuk Terendam itu kalau sudah hujan lebat itu pasti akan terendam banjir. Nah, di samping itu informasi juga yang saya dapatkan itu di teman-teman apakah dari pemerintah provinsi dan kota serta dari media sosial bahwa permasalahan krusial di Lok Sumawe juga ini terkait dengan tata kelola pemerintahan. Khususnya bagaimana mengoptimalkan fungsi birokrasi yang ada di Lok Sumawe, apakah itu dari sisi perencanaan program kegiatan dan anggaran, apakah itu juga termasuk dengan akuntabilitas kinerja dari pemerintahan dan bagaimana itu terkait dengan tindak lanjut dari beberapa hasil audit atau pemeriksaan yang dilakukan oleh apakah itu oleh BPK, apakah oleh inspektorat, ataukah juga oleh BPKP. Saya pikir ini tiga hal yang sangat krusial itu, yang saya pikir itu yang perlu mendapat pembenahan itu di Lok Sumawe ketika saya masuk menjadi penjabat wali kota. Namun ketika sampai di sini ternyata permasalahan itu nggak cuma di situ, nggak cuma yang tiga hal. Ternyata kalau saya katakan not more. But most complexity terkait dengan yang ada di Lok Sumawe. Itulah yang menjadi tantangan saya pikir untuk bekerja selama ditunjuk menjadi penjabat wali kota Lok Sumawe. Not more but most. Pak Darmanhur, not more but most itu yang menjadi kesan pertama yang disampaikan oleh Pak Imran ketika tiba di Lok Sumawe. Kalau dari Bapak sendiri melihat sebagai pengamat, apakah memang hal-hal tersebut ini memang menjadi sangat krusial? Ya, baik, terima kasih. Ini merupakan fenomena yang memang selama ini terjadi dimanapun, khususnya tata kelola, baik itu dari segi perekonomian maupun dari tata kelola pemerintahan. Dan kalau misalnya kita melihat hampir semua daerah-daerah yang mengandalkan sumber pembiayaannya itu, yang jika mereka tidak bisa mengelola daerahnya, maka mereka tidak akan mempunyai tambahan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Pak Wali tadi, itu sangat luar biasa apresiasi. Pada saat kita bisa membenahi tata kelola institusi keuangannya, itu akan mendapatkan reward dari pihak pemerintah pusat. Karena sumber kita selama ini kan memang dari pusat. Mohon maaf misalnya Pak Wali, selama ini kalau misalnya kita mengandalkan dari pajak, itu sangat sedikit dan sangat minim. Nah, saya juga sering, istilahnya ini adalah sebuah harapan baru bagi kami, di saat kita mempunyai sebuah frekuensi yang sama, pada saat kita menceritakan akan nyambung. Nah, contoh misalnya kita sering memberikan advice lah sebagai akademisi, bagaimana cara meningkatkan PAD Kota Lok Sumawe, tapi itu tidak pernah bisa diterima. Nah, kalau seandainya kali ini tidak bisa diterima atau memang tidak digubris? Seperti kita katakan tadi, frekuensinya berbeda, satu FM, satu AM, itu tidak akan pernah nyambung. Nah, kalau seandainya misalnya hari ini dengan kehadiran Pak Wali sebagai PJ di sini, ini merupakan sebuah harapan baru bagi masyarakat. Kenapa? Dan ini bisa dilihat seperti yang dikatakan tadi, dari tata kelola kotanya saja itu sudah mulai terbenahi. Dari dulu kami kecil di Lok Sumawe ini, kalau udah hujan pasti banjir. Nah, padahal pengalaman saya pernah di Amsterdam. Amsterdam itu jauh lebih rendah di bawah permukaan laut, 3 meter. Tapi mereka tidak pernah banjir. Nah, kenapa Lok Sumawe ini, apa solusinya, apa tidak pernah ada? Nah, ternyata baru berapa bulan beliau di sini, ya kan, hujan yang begitu deras, kalau misalnya saya tinggal di Tumpuk Tengah itu ada sebuah komplek Pemda, itu pasti tergenang air 2 hari.
Tapi kalau alhamdulillah selama ini, begitu saya lihat paginya, udah nggak ada lagi air. Seperti nggak ada hujan semalam. Ini merupakan sebuah apa yang dinamakan dengan harapan baru bagi kita warga Kota Lubuk Semawe. Agar apa? Agar saya kira sangat yakin dengan kepemimpinan beliau tanpa ada kepentingan, nggak ada interest politik apapun. Beliau bisa melakukan untuk yang terbaik untuk Kota Lubuk Semawe. Oke, artinya baru 3 bulan saja hasilnya sudah terasa ya Pak? Sudah nampak. Sudah nampak. Ya, sudah ada kelihatan dan masyarakat juga melihat. Misalnya Bapak juga melihat sendiri di Jalan Sukaramai, kalau biasanya dulu itu kalau kita pasti hujan dengan volume yang tinggi, itu akan tergenang air. Sehingga para penjual yang di depan toko itu akan meletakkan kursi supaya jangan lewat mobil sampai segitunya. Tapi alhamdulillah kalau sekarang sudah mulai lebih membaik. Kalau Bapak sendiri melihat dari profil dari Pak Imran ini, apakah Bapak optimis ini Lubuk Semawe bisa berubah bahkan 360 derajat? Saya kira bukan hanya 360 derajat bisa berubahnya. Kalau semua komponen ini juga bukan tugas Pak Wali sendirian. Nah, itu dia yang harus kita yakini bersama. Kalau beliau sendirian bisa sakit beliau. Tugas ini adalah tugas kita bersama, tugas warga Kota Lubuk Semawe untuk mendukung beliau dalam segala hal. Banyak hal yang memang harus mendapatkan supporting system dari beliau. Ya, karena kalau misalnya beliau sendiri pun tidak akan pernah bisa. Inilah tugas kita bersinergi untuk membangun daerah. Jadi semuanya, kita di akademisi mempunyai peran, masyarakat punya peran, dan semuanya harus terlibat dalam hal ini. Karena apa? Kita mempunyai sebuah prinsip, ayo kita bangkit. Seperti itu. Oke, Pak, tadi disebutkan Pak Imran itu ada permasalahan banjir, kemudian masalah tata kelola, maksudnya sampah segala macam. Apakah sebenarnya ada permasalahan yang lebih besar lagi sebenarnya? Mungkin Pak Imran saat ini belum tahu, akan tetapi Bapak sebagai yang sudah lama di Lubuk Semawe ini, yang mungkin itu sebenarnya menjadi hal yang besar yang memang harus diperbaiki, Pak. Permasalahan yang paling terbesar itu adalah di moral hazardnya. Itu yang paling terpenting bagi kita. Jadi kalau kita sering bincang sama Pak Wali di warung kopi, kita permasalahan umat Islam itu keimanannya. Kita tidak representatif menunjukkan kita sebagai jati diri umat Islam. Kita selalu mengatakan umat Islam umat yang bersih, tapi lingkungan kita tidak bersih. Nah, ini yang bertolak belakang, paradoknya seperti itu. Jadi kalau saya melihat permasalahan terbesar kita adalah kita tidak bisa mentransformasi keimanan itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga semuanya hancur. Nah, kalau makanya ini ajakan yang apresiasi saya kepada Pak Wali pada saat beliau menghadiri, misalnya ada undangan subuh bersama, misal subuh berjamaah, beliau hadir menyampaikan visi-visi beliau kepada masyarakat, kepada warga. Ini apresiasi yang sangat luar biasa. Kenapa? Mimbar itu merupakan salah satu corong yang untuk bisa yang paling efektif menyampaikan visi misi beliau. Dan ini harus harus kita memasukinya dengan cara seperti itu. Kalau seandainya kita hanya dengan sentuhan-sentuhan yang biasa, mungkin warga Aceh itu tidak akan, istilahnya nggak akan matching ya. Saya kira demikian. Oke, baik Pak Imran, kalau misalkan tadi ada disampaikan mungkin itu secara moral ya, permasalahan moral yang mungkin harus diperbaiki, mindset oleh masyarakat kota itu harus diperbaiki. Mungkin dari pemerintah Kota Lubuk Semawe sekarang, apakah melihat sebenarnya mindset dari masyarakat kota ini masih terbawa dari pemerintahan sebelumnya Pak, di 3 bulan Bapak menjabat ini? Baik, saya begini, memang ketika saya masuk itu menjadi penjabat wali kota itu, saya belum sampai kepada ini yang tadi disampaikan oleh Pak Dan Manhur ya, berbicara masalah moral hazard yang ada di tengah masyarakat. Tetapi ketika beberapa waktu berjalan saya menjadi penjabat wali kota, saya tadi pagi saya sudah mulai aktivitas ya. Aktivitas itu jam 5.30 saya sudah mulai aktivitas saya. Sambil jalan pagi, sambil keliling kota untuk melihat bagaimana itu situasi yang ada di masyarakat, di pasar, kemudian yang ada juga ini di tempat-tempat pembuangan air gitu. Itu yang saya ini sambil jalan pagi. Ternyata dari hasil ini keliling saya tiap pagi, pertama saya bisa memetakan dulu masalahnya apa yang ada di Lubuk Semawe. Kemudian yang kedua, saya juga menjadi tahu ternyata ketika kita melihat infrastruktur yang ada di Lubuk Semawe itu, mohon maaf saya katakan itu 85% itu masalah kebersihan, masalah banjir yang ada di Lubuk Semawe itu
memang disebabkan oleh masalah perilaku masyarakat. Apa itu contohnya? Misalnya saya contohkan, itu membuang sampah sembarangan. Ya, bahkan itu got itu jadi tempat pembuangan sampah. Bahkan itu reservoir atau yang dikatakan waduk itu di Luk Semawe, itu sebenarnya bukan waduk, itu reservoir. Reservoir itu adalah tempat pembuangan dan penampungan serta pengolahan air itu sementara sebelum itu dialirkan kembali ke apakah ke sungai, apakah itu ke laut. Nah, kalau kita lihat itu memang itu masalahnya perilaku gitu yang sangat besar tuh 85% kalau kita lihat. Jadi ini kalau kita lihat misalnya ke reservoir itu udah tahu itu tempat pembuangan air sementara, itu sampah itu sembarangan saja dibuang. Bahkan minggu yang lalu itu saya ke situ untuk yang namanya gerakan Jumat Bersih bersama itu bukan lagi sampah yang dibuang, tetapi sampah dan keranjangnya pun itu dilempar ke waduk itu sekarang. Artinya apa? Itu udah menyangkut dengan perilaku. Hal lain yang saya katakan juga ini terkait dengan bagaimana perilaku. Ya, di tingkat rumah tangga seharusnya itu sampah kan harus dikelola. Ya, di rumah tangga itu biasanya itu saya dulu kecil itu kan ada namanya tong sampah yang ada di rumah tangga itu baru kemudian itu datang itu petugas untuk ngutip sampah. Tapi kan sekarang enggak. Ya, tidak ada lagi itu seperti itu. Jadi ambil sampah langsung itu lempar itu di pinggir jalan, nanti mengharapkan itu di LHK yang akan datang, petugas itu sampai akan datang untuk memungut sampah. Ini makanya saya katakan itulah perilaku. Nah, dari perjalanan itu hanya 15% yang saya pikir itu yang disebabkan oleh masalah infrastruktur. Sebenarnya kalau infrastruktur itu kita bisa benahi, artinya apa? Perilaku masyarakat itu mulai berubah. Kemudian ada sentuhan juga dari pemerintah kota Luk Semawe. Ya. Infrastruktur itu pasti kita bisa maksimalkan untuk menangani masalah-masalah yang kita bicarakan tadi. Apakah itu masalah kebersihan, masalah banjir yang ada di Luk Semawe. Nah, inilah yang saya lakukan sebenarnya dalam jangka pendek. Nah, ini yang saya lakukan sekarang ini sebenarnya adalah hal-hal yang saya ini berpikir inilah quick response saya ini ketika itu saya menjabat berapa bulan menjadi wali kota. Bagaimana caranya sampah itu bisa mulai terkelola, mulai terkelola. Artinya dari masyarakat sendiri. Nah, jadi mulai terkelola artinya apa? Dinas kebersihan, dinas LHK ya, itu sudah mulai misalnya bagaimana sudah melihat itu volume sampah yang ada di Luk Semawe itu nggak mungkin hanya bisa dipungut itu 2 kali sehari. Nah, ini sekarang kan saya minta tambah itu dipungut 3 sampai 4 kali sehari sehingga tidak terjadi penumpukan sampah yang ada di masyarakat. Ya. Kemudian hal lain juga yang saya lakukan juga itu misalnya bagaimana ini saluran-saluran yang selama ini mampet ya ada di jalan perniagaan atau perdagangan, kemudian yang ada di Sukaramai dan Palapa itu bagaimana kita angkut begitu, termasuk itu di tingkat waduk. Sebenarnya itu yang hal-hal yang dalam bentuk singkat itu yang mungkin itu bisa membawa pengaruh yang signifikan kepada masyarakat yang ada di Kota Luk Semawe. Ya, baik. Ada sejumlah hal juga yang mungkin ini menjadi hal yang baru ya bagi masyarakat Kota Luk Semawe seperti Bapak sering keliling pagi untuk melihat kota dan juga apel pagi yang memang ini rutin sering dilakukan. Mungkin ini sebagian pegawai aparatur sipil negara yang ada di Luk Semawe mungkin sedikit kaget mungkin ya dengan perilaku baru pejabat wali kota saat ini. Tapi Pak, itu akan kita bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Aceh Bicara. Kami akan segera kembali. Kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Aceh Bicara. Baik Pak Imran, keliling kota Luxmawe di pagi hari dan juga fokus sampah. Apakah itu memang sudah menjadi perilaku bawaan Bapak sebelum menjabat sebagai PJ Wali Kota nih Pak? Saya tidak biasa itu kalau habis sholat subuh itu tidur gitu. Karena itu akan mengganggu itu mood saya itu untuk bekerja. Kalau saya udah tidur itu setelah subuh itu mungkin di dalam beragama pun, di dalam Islam juga diajarkan kalau tidur itu setelah sholat subuh itu kurang baik, itu bagi kesehatan. Makanya itu yang tetap saya jaga. Akhirnya ini karena di Luxmawe ini saya lihat inilah waktu saya mungkin selama ini olahraganya kurang, ya daripada juga nggak ada pekerjaan yang lain. Akhirnya saya ini 5.30 ini sekarang itu saya gunakan baju kaos, gunakan itu training kadang-kadang ataupun celana biasa, pakai sepatu itu langsung jalan keliling kota. Nah, pada awal-awalnya saya nggak ini hanya sekedar ini olahraga saja. Olahraga biasa olahraga ya Pak? biasa. Melanjutkan kebiasaan yang sudah melanjutkan kebiasaan sudah ada. Tetapi dalam perjalanan itu sejak hari pertama, itu saya melihat, lah kok Luxmawe ini begini ya? Yang pertama yang saya lihat karena saya tinggal pada waktu itu di Hotel Raja Wali, itu di depan Sukarama itu orang setelah berjualan itu kaki lima itu setiap hari, setiap sore, sisa-sisa sampah itu berserakan luar biasa itu di sepanjang jalan Sukaramai, di sepanjang jalan perdagangan, termasuk itu sampai itu sampahnya ke sekitar jalan Palapa ya. Nah, akhirnya saya berkesimpulan, wah ini enggak cuma ini saya harus jalan pagi, tetapi saya juga harus bisa memapping ini permasalahan apa yang ada di Luxmawe. Jadi hari pertama saya dapat ini, saya belum sampai kepada memvideokan, memfoto, ataupun menghubungi ini OPD terkait. Berarti masih hanya memantau sekilas. Iya, hanya memantau. Ya? Jadi akhirnya sampai juga saya ke pasar Impres yang ada di ini di depan Guesos ini ke sana ke Tumpuk Tengah itu, kemudian termasuk juga ke Pasar Pusung ya. Itu ya waktu-waktu pertama saya di ini. Nah, setelah minggu kedua saya lihat itu untuk pengangkutan sampah itu tidak mengalami perubahan. Jadi saya hitung jamnya itu setiap pagi jalan pagi itu. Ini waktu pengangkutan sampah ini jalannya jam berapa sih? Hari pertama saya coba cek itu baru jam 8:30 itu diangkut itu sampah yang ada di Sukaramai dengan jalan perniagaan maupun yang sekitar di tempat kota itu. Minggu kedua saya lihat itu masih belum berubah. Nah, akhirnya mulai minggu kedua itu saya udah mulai foto, videokan, kirim ke OPD terkait. Ya, itu ada DLHK ya di situ, kemudian Pak Camat dan Pak Kesi. Jadi saya tembuskan semuanya. Nah, saya minta ini sampah itu sudah harus mulai terangkut itu sebelum aktivitas masyarakat itu di Luxmawe itu berlangsung. Kalau kita lihat kan aktivitas di Luxmawe itu kan mulai dari jam 8 pagi. Nah, sekarang syukur saya lihat itu yang petugas kebersihan itu habis subuh itu udah mulai bekerja. Karena apa? Saya tahu kan karena habis subuh itu langsung saya jalan, mereka udah mulai nyapu jalan, kemudian truk angkutan sampah itu juga sudah mulai itu operasional ya di ini. Nah, inilah yang saya tidak hanya itu. Saya juga itu mengecek itu semua selokan yang ada ini di sekitar kota Luxmawe ini. Di mana ini masalahnya itu? Sehingga ketika itu di media sosial masuk ke WA saya itu terjadi banjir, sesungguhnya saya sudah prediksi dari awal itu bakal terjadi banjir. Dan ketika itu saya sampaikan itu, saya menjawab WA seperti itu, teman-teman pada bingung, gimana itu Pak Wali Kota menjadi tahu gitu. Karena apa? Pagi saya udah ngecek, ini saya sering katakan itu dengan pendamping saya, itu saya bilang, ini kalau tidak hari ini diangkat ini sampah ini, yakinlah nanti malam ketika hujan deras, pasti di sini akan banjir atau tergenang air. Ya. Jadi itu. Ya, Pak Damarhur, tadi kalau misalkan kita simak ya dari awal pembicaraan kita, mungkin Pak Imran dari awal masuk hingga mungkin saat ini
sangat berfokus terhadap kebersihan dan juga pengelolaan sampah yang ada di Lux Mawai, dan ada sejumlah kebijakan yang sudah dilakukan seperti Jumat bersih seperti itu ya Pak. Kemudian pengecekan berbagai dinas terkait untuk pengelolaan sampah. Apakah ini memang menjadi masalah dalam tanda kutip warisan yang sudah diberikan oleh pemerintahan sebelumnya itu Pak? Ya, kalau misalnya kita ingin mengatakan warisan, ya inilah warisan yang tidak diinginkan sebenarnya. Tapi walaupun bagaimana, Pak Imran juga sebagai wali kota itu harus menerimanya. Dikarenakan apa? Karena pada saat beliau membenahi ini, disinilah yang dinamakan dengan ibadahnya. Kalau tanpa dikaitkan dengan sungguh-sungguh tadi, ini mungkin tidak akan sanggup kita selesaikan permasalahan ini. Tak ubahnya, kalau misalnya saya sering memberikan analogi, sebuah rumah itu tidak pernah dibersihkan dalam sekian tahun. Tiba-tiba datang kita disuruh bersihkan. Ini melelahkan. Tapi lelah ini tidak akan menjadi pengaruh kalau seandainya kita meniatkan sebagai ibadah. Maka beliau misalnya seperti selama ini, pagi membuat sebuah potret bagaimana gambaran di kota Lux Mawai. Dan sebagian orang yang bagi mereka yang menganggap apa ngurus masalah kebersihan, ya kan? Apa nggak ada masalah lain yang diurus, misalnya seperti itu. Tapi inilah sebenarnya inti dari inti dari pembahasan kita. Kalau misalnya kita mau buka buku-buku turas, kitab Islam klasik, pembahasan tentang taharah itu jauh lebih mendetil. Dan kita mengaji pertama itu ya masalah kesucian, masalah kebersihan. Berarti tidak salah sebenarnya Pak Imran, tidak salah, sama sekali tidak di salah. kebersihan. Memang fokus kita memang harus seperti itu. Pada saat kita sudah bisa bersih, maka semuanya juga sudah akan. Pengalaman saya, kenapa saya tertarik sekali pada saat kebersihan ini dan sebuah habit masyarakat. Pada saat saya berbicara dengan teman, waktu itu saya di Swiss, kami selagi makan siang, itu makan sandwich. Sampahnya itu kan kami buang ke tong sampah. Saya bilang sama teman itu, ya kalau kalian di sini pasti akan taat. Tapi kalian begitu pergi ke Bali, kalian tetap akan buang sampah sembarangan. Saya bilang. Kenapa? Karena memang di sana tidak ada undang-undang. Tapi kenapa kita taat di Swiss? Karena memang ada aturan. Nah, sebenarnya kami orang Islam, saya promosikan seperti itu. Sebenarnya kami orang Islam, kami nggak boleh buang sampah sembarangan. Nah, kenapa? Karena keimananlah yang menjadi indikator kita. Nah, saya kira semua kita ini akan bisa berbenah. Misalnya, saya ada sebuah prinsip yang memang ini mungkin perlu kita merubah mindset. Dan ini juga harus istilahnya sama-sama sama Pak Wali. Selama ini kan sampah jadi musuh. Nah, bagaimana kita merubah sampah sebagai making money-nya? Kita bisa mengolah sampah itu menjadi hal yang positif, dan ini mungkin ke depan langkah setelah bersih-bersih, Pak Wali punya program yang lebih mulia lagi, ya kan? Bekerja sama mungkin dengan kita di akademisi, dengan semua masyarakat, komponen aparatur desa, menjadikan sampah ini sebagai sumber pendapatan daerah. Kalau menurut Bapak, apakah perlu ada aturan khusus untuk pengelolaan sampah ini, Pak? Saya kira kalau aturan sudah sangat banyak, Pak Wali, ya. Sudah sangat banyak, hanya saja ini perlu kan disinergikan semuanya, semua satu visi untuk menanggapi sampah ini sebagai apa? Sebagai musuh atau sebagai penghasil kita. Baik. Mungkin kalau kita bahas sampah ini memang sudah dijalani dan kita sudah juga merasakan hasilnya Pak Imran. Banjir sudah tidak lagi terjadi di daerah-daerah yang sebelumnya terjadi banjir jika hujan, dan ini memang sudah kelihatan hasilnya. Mungkin Pak Imran, ada sejumlah hal-hal ini yang mungkin sering Bapak sampaikan di berbagai kesempatan. Permasalahan di Kota Lux Mawai selain jadi sampah, kemudian ada inflasi, selanjutnya adalah angka kemiskinan. Tapi kita ingin bahas ini Pak, terkait dengan kita tahu bahwasanya ada sejumlah hal yang mungkin saat ini tentang aset Pak. Aset dari pemerintahan Aceh Utara, kemudian itu yang akan dihibahkan ataupun dialihkan ke pemerintah Kota Lux Mawai. Kalau Bapak melihat sudah seperti apa Pak saat ini? Baik, memang tadi kita bicara masalah sampah ya. Itu saya katakan tadi merupakan quick response saya. Sebenarnya masalah sampah ini pun nantinya pasti akan kita kelola. Kita kelola mulai dari mungkin dari masalah pemisahan sampai dengan bagaimana pemanfaatan, sampai dengan pemusnahan sampah itu bagaimana kita akan pikirkan. Itu jadi ini harus kita pisahkan, ada quick response, nanti ada
sustainnya bagaimana, kontinuitasnya bagaimana, itu ya harus terkonsepkan. Makanya saya ngundang seluruh akademisi, seluruh ahli yang ada di universitas yang ada di Lok Sumawwe untuk kita diskusikan terkait dengan hal itu. Nah, terkait dengan masalah aset, ini juga menjadi salah satu Fokus problematika itu di Lok Sumawwe dan juga menjadi fokus saya untuk itu. Ya, tidak hanya terkait dengan pengalihan aset itu dari Aceh Utara dengan Pemko Lok Sumawwe yang sampai dengan hari ini bisa dikatakan ini belum selesai lah. Nah, ya, ada beberapa kewajiban juga dari Pemko Lok Sumawwe yang harus kita selesaikan itu di masa saya ini, gitu. Di masa saya ini, saya tidak menampik bahwa saya tidak mau bertanggung jawab terkait dengan itu. Tapi yang jelasnya itu menjadi tanggung jawab saya sebagai penjabat wali kota Lok Sumawwe. Artinya ada kewajiban yang harus kita penuhi kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara sebelum ada pengalihan aset-aset lainnya itu ke pemerintah kota Lok Sumawwe. Tentunya banyak aset yang saya pikir itu sangat berguna ya apabila pemerintah Kabupaten Aceh Utara itu melimpahkan atau mengalihkan ke Pemko Lok Sumawwe. Tetapi tentunya itu membutuhkan proses diskusi yang secara bertahap, secara berlanjut, dan saya pikir itu ada pentahapan untuk berbicara masalah aset itu karena menyangkut juga nanti administrasi, ya, menyangkut juga mungkin pembiayaan ketika pengalihan aset tersebut. Nah, yang menjadi fokus juga saya itu kalau yang Aceh Utara saya pikir itu kita butuh diskusi ini antar pemerintah. Antar pemerintah dua daerah. Iya, dua daerah dan pemerintah provinsi. Karena keputusan dari Menteri Dalam Negeri itu untuk pengalihan aset Aceh Utara ke Pemko Lok Sumawwe itu perlu dimediasi oleh pemerintah provinsi. Yang menjadi fokus saya sebenarnya di luar dari pengalihan aset Aceh Utara ke Pemko Lok Sumawwe adalah terkait dengan pengelolaan aset yang dimiliki oleh Pemko Lok Sumawwe juga sendiri. Seperti apa itu? Ya. Yang pertama tentunya saya ingin sekali itu menata dulu aset yang ada di lingkungan Pemko Lok Sumawwe. Artinya apa? Perkantoran, apakah itu sekretariat, apakah itu organisasi perangkat daerah yang ada di Lok Sumawwe. Mulai dari aset bergerak ya. Kemarin saya coba itu untuk mendata kembali, menginventarisir kembali itu terkait dengan aset kendaraan dinas roda 4 yang nanti juga ke depan ya selesai ini kita mendata, menginventarisir aset ini kemudian redistribusi itu terkait dengan kendaraan ini. Saya akan juga menata aset terkait kendaraan bermotor roda 2 dan juga nanti ke depan setelah ini selesai saya juga akan melakukan penataan dan inventarisir aset itu yang tidak bergerak. Banyak aset tanah yang dimiliki oleh Pemko Lok Sumawwe, banyak aset bangunan yang sudah dibangun oleh pemerintah Lok Sumawwe yang ada tersebar di beberapa kecamatan. Kita ada 4 kecamatan, di 4 kecamatan ini ada semuanya aset yang pernah dibangun oleh pemerintah Lok Sumawwe. Dan yang terakhir, saya ingin mengoptimalisasi dan memfungsionalkan aset-aset yang telah ada maupun yang telah dibangun oleh pemerintah kota Lok Sumawwe. Kita banyak memiliki aset terkait dengan hal itu. Misalnya saja ini saya sampaikan, kita punya aset tanah itu yang begitu besar yang dibeli oleh Pemko Lok Sumawwe. Yang sampai saat ini pun ini saya dalam proses itu menginventarisir. Kita tentunya ingin mendayagunakan itu tanah-tanah yang dibeli itu untuk menjadi hal yang produktif yang mendatangkan pendapatan untuk APBD Lok Sumawwe atau APBK Lok Sumawwe. Yang kedua, gedung-gedung juga yang sudah dibangun, bangunan yang sudah dibangun pun kita akan fungsionalkan. Bahkan kita akan perbaiki dan rehab. Misalnya saja ya, kalau kita lihat ini sekarang ini ada pasar yang ada di Ujung Blang, ya, pasar induk yang dibangun, tapi kan hari ini belum fungsional. Belum fungsional itu sebagai pasar. Kemudian
kita punya misalnya seperti ada pabrik garam, ya, ada pabrik pakan ternak, ya, yang juga hari ini setelah dibangun itu tidak fungsional. Termasuk pasar buah ya Pak? Ya, termasuk ini juga pasar buah, ada juga itu pasar yang ini yang ada di Pusung. Ya, itu belum fungsional. Kita lihat itu bangunan begitu luar biasa, tetapi tidak ada yang ini yang masuk ke dalam, tidak ada berjualan itu di jalan, di dalam. Akhirnya orang berjualan di luar, di jalan gitu. Ini akan kita fungsionalkan itu ke depan itu. Di luar dari itu juga nantinya kepada lokasi-lokasi tersebut, kalau memang ini tidak bisa didaya gunakan itu dengan baik oleh pemerintah Kota Lux Mawai, kenapa tidak itu kita mendayagunakan investor untuk mengelola bangunan-bangunan itu, sehingga juga akan mendatangkan manfaat. Di samping itu akan mendatangkan manfaat seperti tadi saya katakan, itu mendatangkan pendapatan bagi pemerintah Kota Lux Mawai. Ya, ke depan mungkin akan bisa mengurangi pengangguran yang ada di Lux Mawai. Karena ketika investor itu akan masuk, tentunya itu akan menyerap itu tenaga kerja yang ada di Lux Mawai. Begitu. Ya. Pak Damhadur, mungkin itu adalah sejumlah strategi nih yang akan dilakukan oleh Pak Imran, Pak PJ untuk dalam pengelolaan aset dan juga dalam menarik kembali, bisa dikatakan seperti itu, aset-aset bergerak yang sebelumnya tersebar di sejumlah kawasan. Kalau misalkan Bapak sendiri melihat seperti apa Pak? Apakah itu hal yang cukup yang harus dilakukan oleh Pak PJ saat ini? Langkah awal memang seperti itu yang harus dilakukan oleh Pak PJ, menata kembali semuanya aset-aset yang katakanlah misalnya masih milik Aceh Utara, seperti kantor bupati. Betul. Ya. Dan ini kan bisa dialihfungsikan, bisa dijadikan katakanlah misalnya supermarket, mall, atau mau dijadikan apa, ini banyak fungsinya. Nah, saya melihat Pak Wali, ada hal yang paling menarik pada saat kita tata kelola keuangan ini. Yang pertama, Pak Wali harus menghindari dengan tunai. Ya, benar. Itu harus dihindari sama sekali. Nah, misalnya selama ini saya juga ingin menyampaikan potensi kita, aset kita sangat luas, misalnya lahan parkir kita sangat besar, tapi itu tidak kembali ke kota. Nah, saya mengusulkan di TVRI ini biar didengar langsung oleh warga Aceh, dimanapun kabupaten kota, kalau bisa parkir ini dikelola sebagai pendapatan daerah. Contoh misalnya saya di Kota Lux Mawai ada 200.000 penduduk, katakanlah 100.000 yang punya kendaraan sepeda motor. Pajaknya itu, parkirnya itu kita masukkan ke situ. Katakanlah untuk 1 bulan, 1 sepeda motor itu 100.000 aja. Jadi kita kalau misalnya ke pasar itu kan 5 kali 1 hari, maka itu nggak usah bayar lagi, dia ada stikernya. Dan ini terjadi di luar negeri, kalau udah ditempel stiker itu, mereka bebas parkir. Bahkan saya pikir itu nanti ke depan itu, ini saya sudah berpikir begini, kalau memang ini nanti itu kita buat kajian, kita harus buat kajian dengan bekerja sama itu dengan universitas. Ini misalnya seperti ini potensi retribusi parkir, potensi retribusi sampah, potensi itu pajak itu. Setelah kita buat kajian, kenapa enggak kita privatisasikan? Gitu loh. Saya kepinginnya itu malah seperti itu nanti ke depan. Jadi itu pengelolaan parkir itu kita privatisasikan. Setelah kita dapat kajian yang komprehensif, kita bahas dengan DPR, itu berapa itu misalnya itu hasil kajian itu pendapatan itu dari parkir. Ya udah kita tinggal ini saja seperti lelang kita lakukan. Ini berapa yang paling tinggi itu nanti bisa menyetor ke pemerintah Kota Lux Mawai, ya itu yang terpilih untuk pengelola parkir. Sama juga retribusi sampah, termasuk itu untuk pengutipan pajak itu ke depan. Artinya itu sebenarnya memang jadi hal yang bisa dilakukan untuk peningkatan PAD ya Pak? Iya pasti. Termasuk juga satu hal lagi ini tadi terkait dengan aset itu. Itu ke depan pun itu kalau memang kita lihat itu tidak efektif, ya kita harus membeli kendaraan bermotor, ya roda 4, roda 2 itu. Kenapa itu nanti ke depan kita tidak lakukan itu sewa saja? Betul. Gitu loh. Ini dengan seperti ini kondisi kendaraannya itu yang kita lihat ini sekarang ini sama sekali itu kalau menurut saya itu tidak layak itu gitu. Tidak layak untuk digunakan. Banyak yang tidak layak itu digunakan lagi. Bahkan itu saya pikir itu udah layak itu saya kira direduksi atau istilahnya dilelang itu untuk masyarakat sehingga kita nanti ke depan itu bisa kita perbaiki. Itu
Baik. yang arah-arah ke depan itu terkait. Satu lagi kalau misalnya kita ingin meningkatkan PAD itu dari segi kuliner. Semua ini kan sebagai Banyak kuliner yang sebagai bisa dijual seperti itu. Jadi kita punya program Pak Wali kalau misalnya memang bisa dikatakan sebagai ada sistem pembayaran, sistem payment di Lux Mau ini. oke. Jadi Pak Wali nanti bisa meluncurkan, bisa memegang kartu itu. Betul. Jadi siapapun bisa belanja dengan kartu itu di Lux Mau. Bahkan saya sepakat sekali untuk yang ini, untuk penggunaan itu kartu ini. Di sini saya lihat itu belum terbiasa. Misalnya seperti menggunakan itu kartu kredit pemerintah, gitu ya. Kalau di instansi pusat itu sudah biasa itu kita gunakan itu kartu kredit pemerintah itu dalam aktivitas itu pemerintah. Baik Pak Imran, Pak Damarud, kita akan lanjutkan dialog Aceh Bicara usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi, geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Anda kembali bersama kami dalam Dialog Aceh Bicara. Saudara, saat ini masih bersama dengan dua orang narasumber kita, PJ Wali Kota Lok Sumoy, Bapak Imran, dan juga pengamat ekonomi dari Universitas Malikus Saleh, ada Bapak Dr. Damanhur. Baik, Pak Imran, kalau misalkan kita bicara tentang tata kelola dari Kota Lok Sumoy, kita lihat bahwasanya memang kalau untuk tata kelola baik secara fisik ya yang kita lihat memang belum terlalu terlihat Pak di 3 bulan Bapak memimpin. Masih ada sejumlah hal yang harus diperbaiki. Betul. Ini seperti apa Pak nantinya? Baik, saya sering sampaikan ini quick respon saya itu sebagai ini pejabat wali kota. Ini saya beri waktu ini selama 3 bulan ini. Ini quick respon. Makanya itu setelah ini saya sudah minta itu setiap OPD yang ada di Pemko Lok Sumoy itu untuk menyiapkan itu langkah-langkah kerja ke depan. Saya mulai dengan Bapeda. Ya, kemarin Bapeda kita baru review, ya, baru FGD dengan melibatkan juga Universitas Malikus Saleh. Kita berbicara bagaimana penyusunan blueprintnya Lok Sumoy ke depan. Jadi karena apa? 5 tahun sebelumnya saya minta itu blueprintnya nggak ada. Ya. Blueprint itu akan sangat berguna kepada kita ketika kita akan melangkah ke depan. Langkah kedua yang saya lakukan adalah itu setelah blueprint itu selesai, walaupun secara paralel itu berjalan tuh, apa yang akan kita rencanakan itu terkait dengan pembangunan Kota Lok Sumoy ke depan. Makanya saya minta itu disusun apakah itu dalam bentuk master plan atau grand design-nya itu Lok Sumoy ke depan. Nah, itu. Setelah kita punya master plan atau grand design-nya itu Lok Sumoy itu ke depan, kita selanjutnya harus menyiapkan itu bagaimana rencana tata ruang itu Lok Sumoy ke depan. Ya. Dan selesai rencana tata ruang, tentunya di dalam rencana tata ruang itu ada juga rencana detail tata ruang itu Lok Sumoy itu ke depan. Dan yang terakhir itu yang saya minta itu adalah menyusun bagaimana roadmap, peta jalan itu pencapaian rencana-rencana besar itu Lok Sumoy itu ke depan. Makanya saya sering mencontohkan itu kalau saya mungkin karena pengalaman 5 tahun itu sebagai kepala bagian perencanaan itu di Kementerian Dalam Negeri, ketika ada blueprint itu kita buat, kemudian kita klopkan dengan master plan, kemudian kita klopkan dengan rencana tata ruang, kemudian kita pencapaian itu akan ini. Jadi akan apa? Ketika kita dulu itu lihat seperti ini akan sama begitu dengan itu pencapaiannya. Ini yang akan saya lakukan itu ke depan. Itu terkait dengan bagaimana ini tadi tata bangunan dan lain sebagainya kan harus mengikuti itu perencanaan yang matang. Hal lain juga yang saya lakukan itu adalah menyusun itu bagaimana itu sistem drainase dan sanitasi
lingkungan masyarakat yang ada di Lok Sumawe. Saya katakan itu memang kita banyak ini yang sudah membangun drainase. Cuma kita lihat nih sekarang ini apakah itu integrated atau enggak, terkoneksi atau enggak, sinergi atau enggak itu terkait dengan. Sehingga kita perlu itu grand design itu terkait dengan bagaimana itu sistem drainase, sistem sanitasi yang ada di Lok Sumawe ke depan. Setelah itu, ini seperti yang mungkin di beberapa kesempatan itu saya sampaikan bahwa tata kelola penyelenggaraan pemerintahan itu tidak lepas dari bagaimana kita mengimplementasikan mulai dari perencanaan anggaran, kegiatan, sampai dengan bagaimana kita mengeksekusi rencana anggaran dan kegiatan. Nah, saya sangat concern itu untuk tahun 2022 ini Lok Sumawe itu harus bebas dari defisit. Okay. Makanya di beberapa kesempatan saya sebutkan, saya tidak ingin itu Lok Sumawe defisit. Kenapa? Karena kalau kita defisit, pasti itu penalti itu akan mempengaruhi. Iya, saya katakan itu pasti akan kita hadapi, pasti akan menghampiri kita. Iya. Penalti itu pasti akan menghampiri kita. Oleh karena itu, saya berkeinginan dan mencita-citakan itu tahun 2022 ini kita ada di titik nol. Terkait dengan itu, dengan APBD. Jadi artinya APBK ya, sehingga tidak terjadi defisit. Dan saya berkeinginan itu tahun 2023 yang akan datang, Pemko Lok Sumawe itu sudah mulai transisi terkait dengan perencanaan program kegiatan dan anggaran yang ada di Lok Sumawe. Jadi itu pola, mekanisme, kemudian kegiatan itu yang disusun itu di dalam APBK itu sudah mulai berubah menyesuaikan dengan keadaan kota. Jadi kita ini saya sampaikan juga pada kesempatan ini, Lok Sumawe ini statusnya kota loh, bukan kabupaten. Sehingga kegiatan fokus penganggaran pun harus mencirikan kota. Makanya itu kan di beberapa kesempatan saya katakan itu mungkin Pak Damanhur ke Amsterdam, saya mungkin ke Leiden, ke Den Haag, Den Haag ya, The Haag itu kalau di sana itu bukan Den Haag, The Haag gitu ya. Kemudian saya ke Rotterdam mungkin kan untuk melihat itu, dan beberapa negara lain misalnya seperti bagaimana di Beijing, bagaimana di Hunan gitu ya, ketika saya kunjungan, belum lagi di Kuala Lumpur, Singapura dan beberapa tempat lain yang ada di ini. Artinya banyak sekali pembelajaran bisa diambil dari kota-kota itu ya? Nah, kalau kita lihat itu kan kota itu kan mencirikan ini. Yang pertama itu kan kota itu harus bersih. Oke. Hampir semua kota di dunia itu coba kita lihat, ada nggak itu orang, ambil yang paling dekat Singapura, berani nggak orang itu buang sampah sembarangan? Yang kedua, hampir semua kota di dunia itu penuh dengan penertiban, pengaturan, keteraturan. Makanya kita itu harus tertib itu kota itu. Baik. Coba kita lihat itu struktur bangunan, bagaimana itu letak toko, bagaimana letak kantor, bagaimana itu letak gedung olahraga itu begitu teratur itu. Yang ketiga, kota itu harus bisa memberikan kenyamanan itu bagi masyarakat ataupun orang yang datang ke kota itu. Karena itu keamanan, ketertiban umum harus sama-sama kita jaga. Lingkungan itu juga itu harus kita jaga begitu. Baik. Selanjutnya yang keempat, kota itu kan kalau kita lihat itu kan harus indah. Makanya itu di kota-kota besar itu taman itu begitu rapi, begitu cantik. Nah, ini yang kita harapkan itu nanti itu ke depan itu bagaimana itu kita lakukan di Lok Sumawe. Dan 2024 ya, nanti perencanaan 2024, saya berharap ini Lok Sumawe ini dengan APBK-nya itu sudah mulai bertransformasi. Artinya apa? Struktur perencanaannya itu sudah harus betul-betul berubah, tidak lagi itu business as usual, tidak lagi copy paste seperti itu di tahun-tahun sebelumnya. Baik. Ya Pak Damanhur, itu tadi harapan dari Pak Imran ya, mungkin dari tata ruang kotanya yang dibenahi, dan juga nih ada sejumlah referensi lah kota-kota besar yang ada di luar sana. Apakah hal tersebut dinilai sudah cukup Pak untuk dilakukan oleh pemerintahan sekarang dalam hal ataupun dalam rangka memperbaiki struktur tata ruang kota yang ada saat ini Pak? Dan ini merupakan satu langkah yang maju karena selama ini kan zone kita itu nggak jelas.
di mana zona perumahan nggak jelas, ya kan? Oke. Zona industri juga nggak jelas, misalnya. Nah, sehingga padahal kalau kita mau mengelola kota ini dengan kita sebagai destinasi, dan itu bisa kita promosikan sebagai Lok Sumai sebagai halal destination. Halalnya itu di mana? Ya seperti yang dikatakan oleh Pak Wali tadi, misalnya ada ikon yang memang kita jadikan. Saya teringat itu, Dubai itu Pak Wali nggak ada apa-apanya. Oh iya. Lautnya nggak ada, semuanya nggak ada. Tapi mereka bisa meng-create ikon itu sehingga orang bisa datang semuanya. Baik. Artinya apa? Tantangan itu harus menjadi opportunity Ya, kita. itu yang paling terpenting. Sehingga apa? Saya sangat tertarik ini dengan tata kelola kita yang baik ini akan membuat sebuah kepercayaan bagi pemerintah pusat untuk bisa memberikan amanah yang lebih besar. Oke. Sebagai contoh misalnya, selama ini apa yang direncanakan itu tidak dilaksanakan. Itu yang paling bahaya. Kita sudah misalnya kita melihat ada perencanaannya, tapi waktu pelaksanaan anggarannya bukan itu, sudah lain lagi berubah. Oke. Nah, tapi kalau seandainya ini sesuai, bahkan saya dulu itu pernah mengusulkan seperti ini Pak Wali. Ada dinas-dinas yang itu memang menghasilkan pendapatan. Ayo kita titipkan dana di sana, tapi mereka harus mereturn kembali dengan jumlah yang opportunity bisnisnya yang memang seperti itu. Ini sebenarnya yang harus ditanamkan. Contoh misalnya banyak kegiatan di dinas itu hanya sekedar istilahnya pengadaan, setelah itu selesai. Kenapa tidak misalnya pada saat ada dinas misalnya katakanlah bantuan untuk para wanita. Ya, tapi ini ada income kembali kepada para wanita ini yang dibantu ini dengan hasil bantuan tersebut. Sehingga apa? Dana itu bukan hanya sekedar dihabiskan, tapi ada feedbacknya ke pemerintahan kota. Iya, artinya kalau Bapak sendiri melihat apakah ini untuk mewujudkan dan juga menggapai cita-cita yang diharapkan oleh Pak Imran tadi, butuh tidak adanya semacam reshuffle dari pemerintahan? Saya kira setiap kepala daerah itu kan punya kebijakan. Dan saya cuma mendengar kemarin itu dari beberapa teman bahwasanya Pak Wali sudah melakukan asesmen, dan saya kira ini hal memang harus dilakukan untuk penyegaran. Penyegaran ini harus dilakukan. Siapapun yang memang punya visi misi membangun kota Lok Sumawwe itu harus ditempatkan. Ya, apakah itu sudah dijalankan Pak? Saya sudah menjalankan itu. Untuk kemarin itu untuk tahap pertama itu untuk pejabat eselon 3. Semua pejabat eselon 3 yang ada di Pemko Lok Sumawwe itu kita sudah asesmen untuk melihat seberapa jauh kompetensinya terkait dengan jabatan yang diduduki saat ini, seberapa besar itu poin yang dia dapatkan ketika itu diakses, ketika diwawancara oleh tim asesmen yang saya sangat independen. Saya tidak ini cawe-cawe. Saya berikan itu kesempatan kepada tim asesmen untuk bekerja dengan bebas. Ya. Tanpa ada kepentingan Pak Wali. Ya, makanya saya ini ya, artinya kita melihat itu nanti itu bagaimana itu posisi yang tepat bagi orang-orang yang telah di asesmen tersebut. Langkah selanjutnya juga pasti saya akan lakukan adalah terkait dengan pejabat eselon 2. Asesmen juga kita akan lakukan, bahkan itu ada beberapa jabatan memang kita harus buka itu open bidding atau lelang terbuka, sehingga itu memberi kesempatan kepada siapapun ya untuk ikut berkompetisi di dalamnya, dan kita akan peroleh kira-kira itu pejabat eselon 2 yang sesuai enggak dengan ini yang kita dapatkan itu nanti. Saya ingin itu yang menduduki eselon 3, yang menduduki eselon 2 itu adalah pejabat-pejabat kompeten, pejabat-pejabat yang mampu itu mengerjakan tugas pokok dan fungsinya itu dengan baik. Pak Damanhur ini sisa waktu tidak banyak waktu yang dipunya oleh Pak Imran. 2024 itu bisa kita katakan apakah ini Pak Imran mencapai garis finishnya dalam memerintah Kota Lok Sumawwe atau tidak? Keberhasilan itu di 2024, apakah ini berhasil atau tidak? Kalau dari Bapak sendiri melihat, apakah waktu yang tersisa nih cukup untuk memperbaiki berbagai tata kelola pemerintahan Kota Lok Sumawwe ini, Pak? Saya kira beliau insya Allah akan berhasil, bukan lip service ya, bukan ini. Meskipun tidak 5 tahun ya Pak? Ya, kenapa? Tanpa ada kepentingan. Pak Wali nggak ada kepentingan apapun, tanpa harus istilahnya mohon maaf misalnya ada yang dikeluarkan terlebih dahulu misalnya, tidak ada. Jadi
siapapun, apapun kebijakan yang dihasilkan hari ini adalah harapan masyarakat Kota Lok Sumawwe. Ayo benahi, ini adalah kesempatan yang terbaik. Pada saat ada pimpinan yang seperti ini, memerhatikan istilahnya, ada pimpinan yang memang menginginkan tata kelola Lok Sumawwe ini yang lebih bagus. Kenapa tidak? Karena saya punya prinsip seperti ini. Kita sering membaca history. Sejarah itu menunjukkan bahwasanya salah seorang pemimpin yang sukses itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Beliau itu memimpin hanya 1 tahun 8 bulan. Saya kira Lok Sumawwe akan punya Umar bin Abdul Aziz, mudah-mudahan seperti itu. Amin. Ya, kenapa? Karena tanpa ada kepentingan apapun, ini akan dengan sangat mudah untuk dilaksanakan. Baik. Tidak ada intervensi harus taruh ini, harus seperti ini, harus seperti itu. Tapi siapapun itu di eselon 2K, di eselon 3K, siapapun yang memang layak dan tepat, orang itulah yang akan mengemban amanah tersebut. Berarti Bapak optimis Pak Imran Sangat bisa dapat optimis. menjalankan tugasnya dengan baik. Sangat optimis Pak walaupun hanya di tahun 2024. Tapi kita tidak tahu kelanjutannya seperti apa nih. Pak Imran apakah lanjut atau tetap stuck di 2024. Itu menjadi rahasia hanya Pak Imran yang tahu. Oke, mungkin terakhir Pak Imran closing statement yang ingin Bapak sampaikan, silakan. Ya, pada bagian akhir tentunya saya sangat berharap itu semua komponen masyarakat dan pemerintah yang ada di Lok Sumawwe ini itu saling bekerja sama bersama. Gitu. Jadi sudah bekerja sama, itu harus bersama juga begitu. Untuk bagaimana membuat ini Lok Sumawwe menjadi lebih baik lagi. Apakah itu dari sisi kebijakannya, apakah itu dari sisi kinerjanya, performance-nya, apakah juga itu dari sisi komunikasi, koordinasi, pembinaan masyarakatnya, termasuk juga bagaimana itu kita harapkan partisipasi masyarakat, partisipasi itu CSO yang ada di Lok Sumawwe itu, termasuk juga ini insan pers, untuk senantiasa itu mengawasi sekaligus itu memberikan masukan kepada itu pemerintah kota. Makanya itu saya sering itu setiap bulan itu bersilaturahim itu dengan pers ataupun jurnalis untuk menerima masukan dari mereka semuanya, sehingga kebijakan-kebijakan yang saya buat pun itu terukur. Terukur, kemudian juga itu menimbulkan trust itu dari semua komponen masyarakat yang ada di Lok Sumawwe. Jadi kolaborasi, ya, kemudian integrasi, kemudian sinergitas itu menjadi sangat penting itu membangun itu Lok Sumawwe ke depan. Ya, hal itu juga yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur Aceh beberapa waktu lalu di hadapan para PJ-PJ yang telah dilantik. Mungkin dari Pak Damanhur, closing statement yang ingin disampaikan, silakan. Ya, Lok Sumawwe akan bersinar kembali. Kalau seandainya kita optimis semuanya, kalau seandainya kita semua itu bersinergi. Dan yang paling pertama, yang paling utama itu adalah berimannya. Kenapa? Inilah panggilan yang akan mempersatukan kita. Dengan keimanan, maka kita akan bersinergi sehingga bisa membangun Kota Lok Sumawwe untuk yang lebih baik ke depan. Baik. Terima kasih. Optimis Lok Sumawwe dapat kembali meraih kejayaan seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti 15 tahun sebelum bisa kita katakan seperti itu. Dan juga ini menjadi PR besar bagi pemerintah Kota Lok Sumawwe saat ini untuk menahkodai dan juga membawa Lok Sumawwe dapat menjadi lebih baik. Terima kasih Pak Imran, pejabat Wali Kota Lok Sumawwe yang telah bersedia berdiskusi bersama kita hari ini, dan juga Pak Damanhur. Terima kasih pengamat ekonomi Universitas Malik Saleh telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Dan saudara, terima kasih telah menyaksikan Aceh Bicara kali ini. Tentunya ini harapan semua masyarakat Kota Lok Sumawwe agar tata kelola dan juga sinergitas harus terus dijalankan oleh pemerintahan saat ini agar kejayaan Kota Lok Sumawwe dapat kembali diraih. Akhirnya, sekian Aceh Bicara. Saya Noven Aulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.